Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kebijakan pengadaan ASN 2021 yang disampaikan oleh Bapak Teguh Wijiarnoko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB ya, yang disampaikan oleh Jakarta 3 Maret 2021. Ya, seperti apa? Kita langsung saja. Nah, di sini kondisi saat ini ASN per 16 Juli 2020 ada sekitar 4.121.176 ya, yang terbagi menjadi 11% struktural, 14% teknisi dan kesehatan, kemudian 37% guru beserta dosen, dan 38 pelaksana. Nah, di sini juga ada pendidikannya. Kemudian ini histori rekrutmen CPNS dari tahun 2014 sampai 2019. Arahan kebijaksanaan pengadaan ASN. Pertama, dari good governance, dari pemerintahan yang lebih baik, kemudian reformasi birokrasi, kemudian ada sistem merit. Sistem merit itu ini, manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja gitu. Jadi dia mulai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya gitu. Kemudian untuk tahun 2020 dan sampai 2024 itu birokrasi berkelas dunia, itu dengan slogan Smart ASN ya, yang di dalamnya ada nasionalisme, profesional, kemudian wawasan global, IT dan bahasa asing, hospital, networking, dan entrepreneurship. Ada 6 tahapan untuk mencapai ini, kata Pak Menteri itu. Pertama, perencanaan, pengadaan rekrutmen, kemudian pengembangan kompetensi, penilaian dan penghargaan, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan. Itu 6 tahapan untuk mencapai Smart ASN. ASN atau aparatur sipil negara itu di dalamnya ada PNS dan PPPK ya, P3K. Semua itu ASN. Ini peraturan pemerintahnya untuk PNS, dan ini untuk manajemen PPK-nya. Semuanya mengisi jabatan pemerintah dan melaksanakan tugas pemerintah. Ini kebijakan penetapan kebutuhan ASN CPNS berdasarkan peraturan pemerintah manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8. Kemudian untuk PPK itu peraturan pemerintah manajemen PPK nomor 49 tahun 2018 ya. Dan kebutuhan ASN baik PNS atau P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri PAN RB ya, setiap tahunnya, dengan memperhatikan pendapatan Menteri Keuangan, pertimbangan teknis Kepala BKN. Nah, ini untuk mekanisme pengadaan ASN. Itu pertama, usulan kebutuhan dengan melihat analisis jabatan, analisis beban kerja. Itu yang diusulkan, yang mengusul adalah instansi pemerintah. Kemudian penetapan kebutuhan itu oleh Menteri PAN RB, yang di dalamnya dengan melihat usulan dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Kemudian ada pengumuman yang dilakukan oleh BKN. Kemudian ada seleksi administratif dilakukan oleh BKN dan instansi pemerintah. Seleksi kompetensi dasar dan bidang dilakukan juga sama oleh BKN atau dan instansi pemerintah. Kemudian penetapan hasil akhir seleksi itu oleh Panselnas. Kemudian penetapan nomor induk itu oleh BKN dan pengangkatan oleh instansi pemerintah. Itu jadi diusulkan oleh instansi pemerintah dan dikembalikan oleh ke instansi pemerintah. Nah, ini tim pelaksana Panselnas 2021. Nah, ini yang cukup menarik, mulai slide ini
Itu status pengusulan kebutuhan ASN itu per 2 Maret ya. Ada 466 instansi sudah mengusulkan, itu diantaranya ada 56 kementerian atau lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada 122 instansi ya sudah atau akan mengusulkan namun perlu melengkapi dokumennya. Ada 10 pemerintah provinsi dan 112 pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada 34 instansi yang tidak mengusulkan, di antaranya ada 23 kementerian lembaga, ada 1 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten kota. Oke. Ini kebutuhannya. Kebutuhan rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Pemerintah pusat kebutuhannya 83.669 dan rencana penetapannya ada 74.384 yang dibagi menjadi 65.829, kemudian 8.555 itu 8 sekolah kedinasan. Oke. Kemudian untuk daerahnya tuh dengan total 1.221.816 dengan rencana penetapannya 637.243 yang di dalamnya ada guru PPK dengan angka 1.032.714, kemudian rencana penetapan ada 530.149 ya. Ada PPK non guru ada 70.008 dan penetapan 21.741. Kemudian CPNS ada 119.094 dan penetapannya 85.353. Ini dibagi menjadi 23 provinsi ya. Ini ada formasi guru. Ini sebanyak 115.393 itu untuk provinsi. Kemudian formasi untuk non gurunya ada 10.949 non guru. Itu untuk formasi CPNS ada 8.059 CPNS dan formasi P3K-nya ada 118.283. Itu untuk provinsi. Kemudian dari sini kita bisa lihat untuk Pemkab. Formasinya untuk guru itu 414.756. Kemudian untuk non guru itu ada 96.149. Dengan formasi CPNS ada 77.294 dan untuk P3K-nya ada 433.607. Dari sini kita bisa lihat untuk formasi guru ya, di sini kan dilihat guru ya mayoritas banyak ya kan. Jadi anggap saja ini guru nih, anggap saja sekitar berapa persen ya, mungkin 80 persenan ya, 90% mungkin ya, enggak ya, sekitar segituan lah, lebih banyak guru, jadi anggaplah ini guru ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, dan ini formasi Pemprov itu biasanya ada di sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB ya kan ya. Itu biasanya Pemprov itu kan memegangnya itu ya kan. Untuk Pemkab biasanya formasinya SD, SMP ya kan. Nah itu Bapak Ibu guru tinggal lihat saja angka-angkanya ya. Nanti saat memilih perhatikan yang ini, kota mana yang lebih
besar, ambil yang itu. Oke. Nah, ini jadwalnya yang kita tunggu-tunggu. Jadwal seleksi CASN tahun 2021. Oke. Untuk sekolah kedinasan itu dari penyampaian formasi Maret ya. Maret itu oleh Pan RB, kemudian pendaftaran di sekolah kedinasan. April 9 sampai 30 April, kemudian seleksinya ada di bulan Mei dan Juni, itu minggu ketiga dan keempat. Kemudian CPNS dan P3K non guru ya, non guru. Jadi ini untuk non guru CPNS-nya. Itu pendaftaran sekitar bulan Mei Juni ya. Mei Juni itu pendaftaran. Kemudian Juli sampai dengan Oktober itu seleksi, pengumuman kelulusan di November, dan pemberkasan itu ada di November sampai dengan Januari. Oke, itu. Nah, ini untuk PPK non guru, P3K untuk P3K untuk guru. Seleksinya pendaftaran mulai dari bulan Mei ya. Mei sampai dengan sekitaran Mei dan Juni. Ya kan? Kemudian seleksi tahap pertama ada di Agustus, kemudian dilanjutkan sama pengumuman ya, dan pemberkasan dan penetapan NIP, kemudian dilanjut seleksi tahap kedua ya. Jadi ketika seleksi tahap pertama tidak lolos, kita bisa masuk ke seleksi tahap kedua ya. Itu di bulan Oktober awal, kemudian dilanjut sama pengumuman dan pemberkasan penetapan NIP. Dan nanti ada juga seleksi tahap ketiga juga, itu bulan Desember, awal Desember, dilanjut dengan pengumuman, pemberkasan, dan penetapan NIP. Oke, ini jangan lupa jadwal-jadwalnya ya. CPNS dibuka pendaftaran bulan Mei Juni ya, Mei Juni, baik CPNS maupun P3K. Oke, Mei dan Juni. Seleksinya bisa dilihat di sini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa seleksinya, bulan-bulannya ya, jangan sampai tertinggal. Terima kasih atas waktunya dan mohon bantuannya. Subscribe channel saya untuk memperbesar dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.